nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Dulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Delapan 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh pusat dan Nusantara, bahkan di mana saja yang mendengarkan siaran pagi hari ini. Pagi ini pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita ada di obrolan komunitas, dan hari ini kita bakal bersama dengan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Dengan tema kita adalah dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional dan subtema merawat dan mewariskan bahasa ibu ke generasi penerus. Pendengar, pagi hari ini di obrolan komunitas, siaran ini disiarkan langsung melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan juga bisa Anda dengar melalui aplikasi kami RRI Digital serta di frekuensi 88,4 FM. Dan langsung saja pendengar, untuk memulai obrolan komunitas pada pagi hari ini, sebelumnya kita akan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Ada Bapak Aminul Latif SF MPD, dan Bapak Aminul Latif ini dari Widya Basa, Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya pagi ini Pak? Alhamdulillah, mudah-mudahan juga pendengar RRI 4 juga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan Baik, Bapak, sebelum kita memulai obrolan komunitas pagi ini Pak, dengan tema kita yaitu dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional, mungkin Bapak Aminul Latif boleh berkenalan dulu sama pendengar Pro 4 dari Palembang. Baik, terima kasih pendengar Pro 4 RRI Palembang yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kami merupakan salah satu Widya Basa yang ada di Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Jadi Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan salah satu UPT dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang unit kerjanya ada di Jakabaring. Jadi memang kita punya segmen khusus tugas-tugas kegiatan khusus untuk pengembangan, kemudian pelindungan, pembinaan, dan pelestarian khusus bahasa-bahasa daerah maupun internasional. Oke, jadi Pak Aminul Latif ini dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ya, dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang. Dan kita kan pagi ini bakal membahas tentang merawat dan mewariskan bahasa ibu ke generasi penerus. Jadi kalau dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang, nah bertanya, silahkan boleh ke WhatsApp kita di 089778848884 atau telepon langsung di 0711351656, dan juga di komen YouTube kita Pro 4 Palembang. Pagi ini Cik Mita sama Cik Abbas akan membahas tentang merawat dan mewariskan bahasa ibu ke generasi penerus. Seperti yang kita ketahui di sini Cik Abbas ya, anak-anak muda nih sudah jarang pakai bahasa ibu Pak Amin. Sudah kekinian ya kan. Nah, jadi di sini penting nian untuk kita mewaris ke dan juga memperkenal ke lebih tepatnya Pak Amin ya sama adik-adik kita, generasi-generasi penerus, apalagi Gen Z, Gen Alpha, Gen Alpha ini lebih parah dari Gen Z bahasanya. Nah, di sini Pak Amin, dalam rangka Hari Bahasa Ibu Internasional, berarti ini akan diperingati di tanggal berapa sih Pak Amin? Ya,
Jadi Hari Ibu khusus internasional ini memang kita nanti akan peringati setiap tanggal 21 ya. 21 21 Februari. Februari. Ya, Februari, ya. Iya. Jadi kalau Kartini 21 juga tapi April. April, Ya. Ini 21 khusus Februari. Februari. Oke, 21 Februari. Berarti beberapa hari lagi ya Pak Ya, Amin ya? 1 minggu lagi. Satu mingguan Satu lagi. minggu lagi, benar-benar. Benar-benar 1 minggu Lebih lagi kurang loh. 1 minggu lagi. Lebih kurang Berasa. 1 minggu lagi. Oke. Jadi apa tuh sudah memasuki Ramadan ya? Nah, sebentar benar. lagi. Sudah masuk Ramadan ya. Tapi di sini dulu pendengar Pro 4 dari Palembang, Cek minta ingat lagi kalau nanya jangan malu-malu ya, karena di sini sudah ada Pak Amin dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan yang bakal bahas secara gamblang lah tentang merawat dan mewariskan bahasa ibu ke generasi penerus ini. Pak Amin, sebelumnya Cek Mita nak nanyo, Cek Mita ini kan termasuk Gen Z, Iya. bahasa ini lah campur-campur, kadang berbahasa Inggris, kadang bahasa Korea ya. Gado-gado. Gado-gado, kadang juga berbahasa Palembang. Nah, ketika lagi pakai bahasa Indonesia itu galak tepletut. Nah, menurut Pak Amin dari Lanjut. Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, sebenarnya apa sih Pak Amin makna dari Hari Bahasa Ibu Internasional ini sebenarnya Pak Amin? Ya. Untuk kita masyarakat Kota Palembang ya, Ya. terutama yang banyak sekali bahasanya. Ya, ya. Geser dikit ke Padamaran ada bahasa Padamaran. Ada Geser bahasa dikit Kayu ke Agung. Prabu Mule ada bahasa Prabu Bahasa Mule, ke Prabu Kayu Mule. Agung ada bahasa Kayu Agung. Nah, kita banyak nih bahasanya. Maknanya seperti apa sih Pak Amin? Ya, jadi kalau kita jujur saja bahasa ibu itu identik. Jadi orang yang mengkomunikasikan yang paling dekat itu dalam keluarga ya ibu. Ibu. Nah, dan dalam ilmu-ilmu linguistik biasanya bahasa ibu itu sering juga disebut B1 ya, B1. B1. Kemudian bahasa yang kedua sering B2 dan juga ada B3. Nah, kalau kebetulan orang tua yang kebetulan menggunakan bahasa Palembang, tentu anak-anaknya dari kecil mendapatkan bahasa ibu namanya bahasa Melayu Palembang. Tapi kalau misalkan orang tuanya menggunakan bahasa Lematang misalkan, maka B1 bahasa ibunya itu bahasa Bahasa Lematang. Lematang. Jadi maknanya itu bahasa yang dipahami oleh seseorang itu pertama kali dalam kehidupannya. Nah, itu yang dia terima baik itu dengan gerak, kemudian dengan lisan ataupun dengan tanda-tanda. Jadi kalau kita sekarang punya bahasa nasional bahasa Indonesia, memang jarang orang yang B1-nya itu bahasa Indonesia. Selalu biasanya bahasa ibunya itu bahasa daerahnya. Yang di Jawa itu biasanya bahasa ibunya itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Atau yang mungkin juga di daerah Aceh, bahasa ibunya itu bahasa Bahasa Gayo. Aceh. Bahasa Gayo. Gayo. Nah, Gayo. Oh, tuh. Oke. Itu hal yang paling sederhana bagaimana kita merumuskan bahasa ibu itu. Dalam keluarganya dia mendapatkan informasi komunikasi yang pertama, itulah yang kita sebut bahasa ibu. Bahasa ibu gitu, ya. Jadi kalau kita ngomongi bahasa ibu ini sebenarnya kayak Indonesia sendiri ya, Pak Amin ya. Itu kan bahasa daerahnya bukan main ya, sangat beragam. Banyak. Tidak usah jauh-jauh di Sumatera Selatan sendiri. Itu kan daerah ini, daerah bahkan Bukan. itu saya pernah ngalami di daerah Prabu Mulih ya. Ada, Nah, jadi ada namanya Dusun Sukarajo, Sukaraja. Kemudian agak kesini dikit ada Dusun Tanjung Raman. Sejarawan. Nah itu kan bahkan perbatasan dari Sukaraja sampai ke Tanjung Raman ini ada beberapa kata tuh yang ternyata beda gitu ya. Tapi kalau berbicara mengenai bahasa kan memang sebenarnya seperti yang Pak Amin omong sendiri tadi bahwa itu tuh berasal dari ibu kan, makanya dinamakan bahasa ibu. Tapi kenapa lah kalau kita lihat struktur mungkin berdasarkan struktur daerah kali ya. Iya. Kayak kejadian yang di Sukaraja ini Dengan Tanjung Raman. dengan Tanjung Raman ternyata Sukaraja ini ada bahasanya yang Ada ujung-ujungnya nak ngape, nah sementara saya pernah dengar di Tanjung Raman ini justru lebih kayak loh ini kok mirip-mirip bahasa Melayu. Ngapo. Tak jadi apa dia bilang kan, tak jadi apa. Sementara ini tadi nak ngape dengan segala macam, tapi mirip ya. Cuma ada beberapa jenis beberapa kata tuh ada yang beda. Kalau berdasarkan pengalamannya Pak Amin sendiri, mengapa ini ternyata justru satu daerah pun ada bahasa-bahasa yang mirip tapi ada beda-beda di situ, Pak Amin. Nah, kalau kita lihat runut biasa perkembangan kehidupan. Iya. Kan? Di Sumatera Selatan itu biasanya dipengaruhi jalur sungai. Jalur sungai. Jadi orang-orang yang maksudnya itu di jalur sungai dari hilir Sungai Lematang, dari hulu Sungai Lematang sampai dengan hilir, biasanya itu menggunakan bahasa Lematang.
Oh. Orang Komering dari Komering Ilir, dari Ulu sampai dengan Ilir itu biasanya menggunakan bahasa Komering. Jadi di orang Ogan juga begitu. Iya, Nah, iya, iya. karena dulu memang kehidupan transportasi kita itu dulu jalurnya sungai. Sungai. Nah, Oke. perkembangan ya maksudnya itu zaman terakhir-terakhir ini, maka transportasi itu sudah banyak alternatifnya melalui jalan darat. Oke. Nah, jalan darat ini biasanya itu membuka daerah baru, komunitas baru. Oke. Sementara jalur orang yang di sungai itu biasanya komunitas lama. Sama Gitu. kalau kita di Sungai Musi, Iya, benar. dari satu ilir, satu ulu sampai ke itu 8 ulu, itu kan bahasa Palembang Medok kalau ya. Benar. Medok kalau. Tapi pada waktu dari satu ulu itu masuk ke darat, itu sudah ada itu daerah apa namanya Kedukan, Sungai Duo, kemudian juga kalau misalkan apa namanya ke Kertapati, itu dialeknya itu subbicaranya sudah mulai beda. Oke. Gitu. Nah, itu memang dalam perubahan bahasa itu masih kita kategorikan perubahan wicara. Oh, gitu. Wicara itu maksudnya ada yang apa, ada ngapo, ada make, iya. gitu. Tapi secara umum kalau orang masih bisa memahami itu masih kategorinya bahasa. Oke. Satu rumpun. Tapi sudah mulai berbeda wicara dan dialeknya. Itu memang salah satu mengapa ada perubahan. Begitu juga kalau satu daerah itu dibatasi dengan bukit atau gunung, sebelah barat dan timur biasanya bahasanya beda juga. Karena dia tidak berhubungan. Yang di sebelah barat dengan sebelah timur itu beda. Jadi kalau kita misalkan Gunung Dempo itu, orang-orang di sebelah timur, Tanjung Sakti, kemudian Pagar Alam, itu berbeda dengan orang yang di sebelah timur. Orang dari Rejang, dari itu. Karena tidak bisa berhubungan. Putus. Itu yang menyebabkan dari perbedaan wicara naik nanti perbedaan dialek, subdialek, nanti bedanya kalau sudah terlalu banyak 70% ke atas itu masih masuk kategori perubahan bahasa. Tapi selagi itu masih di bawah 70% itu masih kita kategorikan perbedaan dialek, subdialek atau wicara. Gitu. Berarti gini ya, kalau misalnya kayak Palembang sendiri pun sebenarnya masih ada bobok Jawa kan? Masih. Ada bahkan beberapa tempat tuh disematkan dengan nama Jawa. Ada beberapa Lawang itu bahasa Jawa. Benar. Kayak kita kan tahu ada hotel yang namanya Sanjaya. Ada tempat namanya Salendra. Kemudian ada Swarna Dewipa. Itu kan bahasa-bahasa Jawa itu kan sebenarnya. Tapi kalau kita pengaruh di sini sebenarnya ada ini enggak sih kalau menurut Pak Amin sendiri? Ada pengaruh dari katakanlah nih kan kalau Sumatera nih, ini Jawa. Kenapa bisa akhirnya justru bahasa Sumatera Selatan ada pengaruh dari Jawa sendiri? Nah, tahu. Ini memang ada unik. Jadi pergeseran bahasa itu bisa disebabkan karena perpindahan. Tapi bisa juga karena kekuasaan. Nah, dulu kalau kita mau melihat sejarah, ada hubungan antara Sumatera dengan Jawa. Kerajaan-kerajaan Sriwijaya pada waktu terakhir kejayaannya tahun 1200, orang-orang yang maksudnya itu yang dianggap tidak mau tunduk lagi pada itu, sebagian itu berpindah ke Jawa. Nah, tapi pada waktu kerajaan Sriwijaya mulai turun, kerajaan di Gajah Mada itu naik, orang dari Jawa ini menginspirasi, jadi penggunaan budaya dan bahasa, dan di situ bisa memunculkan bahasa-bahasa yang tadinya yang tidak terhubung menjadi terhubung. Ya, itu kondisi bahasa itu bisa berkembang
bisa karena politik, bisa karena kekuasaan, bisa karena perpindahan, atau bisa juga karena memang ada keputusan khusus untuk memberikan kebahasan itu tersebut. Itu yang menyebabkan kadang-kadang aneh juga, mengapa ini bahasa ini ada kesamaan. Ya. Oke, Pak Amin. Ini kan tadi kata Pak Amin sendiri bahwasanya bahasa ini banyak kesamaan. Terus dipisahkan karena gunung, bukit itu sudah berbeda bahasanya. Sungai juga. Sungai juga berbeda bahasanya. Berarti di sini kan penggunaan bahasa ibu di daerah kita sendiri sampai saat ini kan masih ada beberapa yang pakai, Pak Amin. Tetapi kebanyakan Gen Z, Gen Alpha, bahkan ada beberapa ibu-ibu mungkin yang sekali 2 kali ke Jakarta pas balik ke Palembang lupa bahasa. Nah, ini ngomongnya bahasa Betawi. Bener, kadang lo gue gitu kan. Padahal cuma 3 hari di Jakartanya, Pak Amin. Sudah 3 hari. Iya, sudah 3 hari di Jakarta itu kemarin. Habis belanja dari Tanah Abang. Iya, kita juga bareng ke Tanah Abang. Nah, kalau menurut Pak Amin dari Balai Bahasa Provinsi Sumsel, bagaimana sih Pak Amin kondisi penggunaan bahasa ibu saat ini khususnya di daerah kita Sumatera Selatan Palembang, Pak Amin? Ya, ada yang menarik perkembangan di Sumatera Selatan. Memang bahasa pengantar antar suku kita di Palembang itu yaitu penggunaan bahasa Melayu. Jadi orang-orang yang ada di Ogan, orang-orang yang ada di Martapuro, Bongbong yang ada di Musirawas dan itu, kalau dia berbahasa dalam bahasa daerahnya bingung. Tapi pada waktu menggunakan bahasa lima Pangkanya, bahasa daerah Melayu, nyambung. Nah, di Sumatera Selatan itu memang ada bahasa yang cukup besar. Jadi ada sumber bahasa itu ada Melayu Palembang, itu yang paling besar, paling banyak itu menurutnya. Kemudian bahasa Komering itu juga nomor 2 terbanyak. Kemudian ada bahasa Matang, kemudian ada bahasa Ogan, kemudian ada bahasa Kejagung, ada bahasa Perangan. Nah, problemnya itu penggunaan bahasa itu biasanya itu lebih pragmatis. Pada waktu bahasa itu digunakan untuk kepentingan, biasanya dia akan menggunakan bahasa itu. Jadi misalkan, karena kita di hari-hari kan paling banyak bertransaksi, berkomunikasi itu dengan antar suku. Maka tidak mungkin seseorang itu orang Komering dengan orang katakan juga orang Sekayu berbahasa dalam bahasa masing-masing. Maka dia akan menggunakan bahasa lima Perangkat, bahasa Palembang. Bahasa Palembang Melayu. Di Palembang kita, di Sumatera Selatan, bahasa Palembang itu penuturnya paling tidak. Jadi masih dalam kategori aman. Bahasa Komering juga begitu. Nah, bahasa yang agak terbatas itu ada bahasa Pedamaran. Karena bahasa Pedamaran itu hanya bisa digunakan oleh sesama satu kecamatan. Jadi tidak banyak. Nah, sementara kalau bahasa Komering mulai dari Martapuro, Blitar, kemudian juga di Kayagung, kemudian di Palembang, kemudian itu masih banyak. Syukur-syukur 6 bahasa kita yang sudah kita teliti dari tahun 2000 sampai dengan 2019 itu kondisinya itu masih dalam tahap aman dan juga belum punah. Masih bisa. Ya. Nah, tapi yang agak memang perlu perhatian itu bagaimana kita mengupayakan agar bahasa kita itu tidak punah, itu tidak sampai kritis, tidak terancam punah, tidak sampai mungkin dalam kondisi yang kehabisan, dan kita harapkan itu harus dalam kondisi yang aman. Itu yang paling enak itu. Gitu. Nah tapi ngomong-ngomong kayak dibilang sama Cemita tadi kan, kadang-kadang orang-orang itu lebih ngerasa keren ya pada saat kita nggak usah jauh-jauh. Mungkin nih orang Jawa nih ya, tiba-tiba katakan ke Palembang, tiba-tiba dia nemu nih bahasa Palembang misalnya, dan dia balik ke Jawa, dia pakai bahasa Palembang, tapi itu dianggapnya keren kan. Sebaliknya juga misalnya orang Palembang ke Jakarta atau ke Bandung lah ya. Jadi saya pernah dapat pengalaman, ada teman yang liburan di Bandung itu mungkin ya cuman kayak kita bilang cuman 3 hari, seminggu lah paling lama. Begitu dia nih dia sudah ayak naon gitu kan, ayak wae. Itu kenapa tuh? Apakah ada semacam apakah ada semacam kebanggaan gitu ya? Kita kan tidak ini juga ya, tidak bisa menilai mereka yang kalau misalnya dari Jakarta sok ke Jakartaan. Nah, kalau dari di sini nih apa sebenarnya ada semacam kebanggaan sendiri bahasanya kita menggunakan bahasa daerah lain gitu. Ya, secara naluri memang kita akui kemampuan orang bisa berbahasa yang berbahasa lain itu merupakan tambahan nilai dia. Nah, biasanya akan bertambah lebih besar kalau bahasa itu memang mempunyai nilai jual. Jadi misalkan begini,
Kalau dia menguasai bahasa, katakanlah saya bahasa yang sangat sedikit penuturnya, misalkan bahasa yang dari Papua misalnya. Oke. Karena di sana dianggap mungkin kondisi perkembangan daerah di sana mungkin tidak semasif di daerah Bandung atau daerah Surabaya Oke. atau juga di Jakarta. Iya. Nah, maka nilai rasa kebanggaan dia menggunakan bahasa Papua tidak lebih tinggi dibandingkan dia menggunakan bahasa Bandung tadi. Karena bahasa Bandung itu identik dengan sesuatu mungkin suatu gaya yang sudah lebih bagus, mode yang lebih bagus, perkembangan mungkin pengetahuan lebih bagus mungkin. Itu gambaran secara visi kita sendiri. Itu mengapa kita menjadi lebih bangga misalkan menggunakan bahasa Inggris. Ada juga mungkin bahasa Cina. Kita jarang mungkin akan menggunakan bahasa dari Senegal. Begitu juga mungkin bahasa daerah kita. Nah, jadi satu daerah itu bisa membuat brand naiknya nilai satu bahasa. Oke. Kalau misalkan kebetulan sekarang pemimpin kita kebetulan memang aslinya dari Kemering. Tentu sesuatu adalah rasa kebanggaan bagi kita. Pada waktu kita bisa berkomunikasi dengan bahasa yang dia punya gitu ya, kan. ya. Oke. Misalkan kita misalkan mendengar Bapak Hermanderu sedang berbicara jika menggunakan bahasa Kemering. Kita mungkin paham. Kebetulan pada waktu sedang pertemuan kita bisa berkomunikasi. Nah, itu kan ada kerasaan kebanggaan. Karena kita merasa satu ikatan. Apalagi kebetulan bahasa tersebut digunakan oleh pimpinan kita. Tapi pada waktu mungkin misalkan ketua TVRI atau ketua RRI ini orang yang menggunakan katakan bahasa Lamatang. Sangat senang sekali kalau kita bisa menggunakan bahasa Lamatang. Nah, itu gambaran mengapa kita itu bangga menggunakan bahasa itu. Oke. Berarti lingkungan di sini juga berpengaruh Pak Amin ya. Dengan misalnya Mita nih ketemu Cik Abbas yang notabene orang Palembang asli. Jadi Mita tuh kayak rasa lebih akrab, ngobrolnya nyambung seperti itu dengan bahasa-bahasa daerah itu. Oke. Sama seperti begini, tahu Cik Abbas. Pada waktu misalkan kita ke Semarang ya. Waktu kita di pasar atau mungkin lihat seribu, lawang seribu itu, lawang sewu ya. Pada waktu kita datang ke sana, ada orang ngomong bahasa Palembang, dari rombongan mungkin ratusan orang itu, ada orang ngomong bahasa Palembang, rasa itu tergiur, itu orang Palembang, gitu. Nah, jadi rasa kita itu menyatu sebagai satu komunitas. Pada waktu kita itu bisa berkomunikasi. Nah, kebetulan siapa kan penyiar ini pada waktu cuap-cuap didengar misalkan dari itu RRI dari katakan dari Kalimantan ya, ini Cik Abbas orang Palembang asli ini deh. Iya benar-benar. Oke. Nah seperti halnya juga Pak Amin ya, ini pernah juga Cik Mita dapat dari media sosial. Kita jauh-jauh ke Jakarta ke Tanah Abang ya belanja. Nggak usah lah berbahasa Indonesia nih, pas Palembang be tahu, wong dimurah ke kagaknya. Berarti kan memang bahasa ibu itu juga terkadang membawa keberuntungan. Tapi terkadang wong-wong nih kemaluan pakai bahasa daerah ya, dianggap juga dianggap pengdusun lah. Dulu justru Cik Mita di daerah Cik Mita, di sekolah Cik Mita itu benar-benar menghargai bahasa ibu. Jadi di sekolah ketika bermain, ketika istirahat kita ngobrolnya pakai bahasa ibu, Cik Amin. Tapi ketika di kelas kita pakai bahasa Indonesia. Karena di situ di sana guru melarang karena di sekolah itu bukan cuman orang dari daerah-daerah kami ada daerah lain kata gurunya. Kalau di kelas kita harus pakai bahasa Indonesia. Biar kalau kalian ngerti, kalau lagi main atau lagi istirahat berbahasa daerah kalian. Biar teman-teman yang dari luar daerah juga mengerti. Nah, di sini kan berarti dari sekolah, rumah, lingkungan semuanya berpengaruh Cik Amin ya, untuk kita menggunakan bahasa ibu ini. Ya, memang Cik Mita kalau kita mau jujur, bahasa ibu itu harus dimulai dari keluarga. Biasanya itu begitu. So kalau misalkan keluarganya itu tidak menggunakan bahasa ibu, itu bisa hilang. Bahasa ibunya orang tua, maksudnya ibunya mau bapak. Misalkan begini, ibunya itu asli orang karena itu dari itu Kayukung. Bapaknya asli misalnya Cabas, dari orang Palembang. Nah, kalau kebetulan dua orang tua ini, maksudnya ibunya dan bapak menggunakan bahasa daerah, maka dia dapat dua bahasa. Bahasa Kayukung, bahasa Palembang. Nah, tapi kalau misalkan itu hanya duluan yang menggunakan itu bahasa Palembang, itu bahasa Kayukung bisa hilang. Maksudnya tidak terwariskan. Iya benar. Apalagi kalau misalkan Cabas masuk bahasa Palembang, ya kalau misalkan masuk Kayukung, itu kampung lah. Dua-duanya tidak menggunakan bahasa Kayukung, tidak menggunakan bahasa Palembang, dua-duanya hilang. Jadi pewarisan dua kekayaan budaya dua bahasa itu hilang. Itu yang pertama. Nah, karena di rumah itulah komunikasi yang paling banyak. Kemudian komunikasi yang pasti itu sering biasa di lingkungan. Tempat kita bermain, tempat itu mempengaruhi. Kalau di lingkungan itu banyak orang menggunakan bahasa Sunda dibandingkan orang Palembang, lama-lama bahasa Palembangnya susah. Nah, orang lebih menguasai bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Nah, begitu juga di dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan itu memang kita akui bahasa negara kita kan bahasa Indonesia. Tapi pendidikan juga itu memberikan peran untuk pelestarian bahasa daerah. Jadi di sekolah-sekolah tingkat awal, dari kelas 1 sampai kelas 3, itu memang guru dasar itu diberikan kesempatan untuk tetap berkomunikasi. Kalau ada siswanya belum memahami secara utuh bahasa Indonesia. Jadi misalkan di daerah kita itu kan di Bali misalnya, itu siswanya itu belum banyak menguasai bahasa Indonesia. Guru kelas 1 sampai dengan kelas 3 masih bisa menggunakan bahasa Lampang sebagai transisi pengantar sebelum dia menguasai bahasa Indonesia. Nah, jadi memang keluarga, lingkungan, kemudian masyarakat yang kemudian pemerintah itu satu kesatuan yang tidak bisa terlepas dari pelestarian dan pewarisan bahasa tersebut. Kita akui pemerintah itu juga bisa memberikan dampak lestari atau tidak bahasa itu. Misalkan
pemerintah kita sudah melakukan kajian penelitian untuk melestarikan 718 bahasa di Indonesia. Ada banyak cabas. Jadi kalau di Palembang cuma ada 6, tapi di Indonesia itu 700. Nah, kalau pemerintah tidak mendukung mewariskan atau melestarikan, mendokumentasikan 718 bahasa ini, hilang budaya kita. Betul. Hilang. Nah, tapi syukur-syukurnya pemerintah kita melalui undang-undang yang sudah disetujui DPR itu memang mengamanatkan untuk melestarikan bahasa daerah kita. Jadi itu bentuk payung yang paling besar di negara kita, bahwa bahasa daerah itu sebagai kekayaan budaya harus dilestarikan. Baik, Harus dilestarikan. oke, harus dilestarikan Harus ya dilestarikan. Pak Cak Amin. Nah, Cak Amin dan Cak Abbas, kita break dulu sebentar ya. Kita kasih satu lagu dulu untuk pendengar Perempat dari Palembang. Nah, sembari pendengar Perempat dari Palembang mungkin merangkai kata, ada pertanyaan sama Cak Amin pagi ini, boleh. Ya, kita langsung angkat teleponnya. Dan juga melalui komen YouTube kita ya, Perempat Palembang. Tadi juga bakal kita baca-baca kalau ada komen di sana. Dan langsung dijawab oleh Cak Amin selaku perwakilan dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan. Untuk itu tetap bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Jimo lah jimo, aduh bintang sunyi musik, berlomba-lomba mengayuh saling mengejar. Siapa cepat dia yang jadi juaranya, itulah jadi kebanggaan budaya si Palembang. Jimo lah jimo, aduh lomba panjat pinang, banyak orang nonton, betapa sambil ketawa. Siapa cepat sampai ke pojok juaranya, itulah jadi kebanggaan budaya si Palembang. Itulah jadi kebanggaan budaya si Palembang. Di setiap sudut daerah ada cerita yang menunggu untuk didengar. Potensi, harapan, dan aspirasi masyarakat semuanya berperan dalam membangun masa depan daerah. Kami hadirkan Kepala Daerah Menyapa, sebuah wadah aspirasi langsung antara pemimpin dan masyarakat, hadir untuk mendengar, memahami, dan bergerak bersama. Bersama Bupati Banyuasin, Dr. Haji Askolani, SHMH, kami ajak Anda untuk mendengar lebih jauh bagaimana peran Banyuasin dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Simak paparan diskusi dan langkah nyata yang membawa daerah lebih maju dan rakyat lebih sejahtera. Jangan lewatkan edisi perdana Kepala Daerah Menyapa, Jumat 13 Februari 2026, pukul 15 waktu Indonesia Barat di Polo 1 RRI Palembang. Kepala Daerah Menyapa, karena suara Anda sangat berarti untuk perubahan. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Delapan 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur, terima kasih Anda masih bersama kami dengar kesiaran pagi hari ini di obrolan komunitas. Bersama Cik Mita dan juga Cik Abbas serta satu narasumber kita ada Cik Amin dari Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan ya. Dengan tema kita pagi ini ada di merawat dan mewariskan bahasa ibu ke generasi penerus. Tadi juga Cik Amin sudah membahas sedikit, bukan sedikit lagi tapi sudah banyak bahwasanya bahasa itu turun dari ibu. Kalau dari orang tuanya sudah tidak menggunakan bahasa ibu di rumah, anak-anak bisa kehilangan bahasa. Apalagi di sini ada perpaduan dua orang tua misalnya berbeda bahasanya, anak itu bisa dapat turunan dua bahasa. Dua bahasa. Tapi terkadang tadi Cik Amin ya kita nih kekiniannya nggak lagi bahasa daerah tadi, apalagi merasa sudah tinggal di kota besar, mungkin juga sudah meninggalkan tanah Sumatera, jadi anak-anak tadi sudah tidak diajarkan lagi bahasa daerah. Nah, di sini kan Cik Amin selain dari orang tua, pendidikan, terus juga lingkungan. Nah, media sosial saat ini juga menjadi tempat yang mempengaruhi minat anak-anak zaman sekarang nih, Cik Amin. Mulai dari tadi kata Cik Abbas kan ada lagu-lagu daerah lain, mungkin mereka juga berminat dengan bahasa daerah, tapi kan males untuk mempelajari bahasa. Di beberapa sekolah di Palembang juga sudah membuat potongan-potongan video, misalnya 3 bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sama bahasa Palembang. Di mana-mana bahasa Palembang paling singkat kalau dijadi ke nak kemana ada gawe. Banyak gawe terus. Nah, Cik Amin, berarti seberapa pengaruh sih penggunaan gadget dan media sosial untuk minat anak terhadap bahasa ibu ini, Cik Amin? Ya, jadi kita akui media massa itu bisa membentuk persepsi ya. Kalau sesuatu diinformasikan terus-menerus, sesuatu itu bisa terekam. Apalagi yang membicarakannya itu tokoh, misalkan orang publik figur. Jadi kalau kita misalkan di Sumatera Selatan itu ada publik figur kita itu misalkan Tanto Hiyaya ya. Ya. Beliau itu kalau menggunakan bahasa Palembang itu kagum gitu, senang gitu, paham gitu. Apalagi itu ada adiknya itu Helmi. Nah, figur dan juga keseringan frekuensi penyampaian itu melalui media massa itu bisa mempengaruhi bahasa itu diterima atau tidak diterima. Ditambah lagi kalau bahasa itu memang bahasa yang menurut budayanya itu tempatnya yang maju. Jadi tempatnya maju gini. Kalau misalkan kita kota Palembang ini kan kota tua, kota tua yang pertama di Indonesia. Kita sudah 1400 berapa? 1200
berapa tahun ya? Iya. Kita ya. Iya. Itu kan paling tua. Nah, jadi bahasa Palembang itu kalau kita gunakan di Jambi, di Padang, kemudian juga di Bengkulu, di Lampung, itu orang akan bisa melihat kita itu kota besar. Dan orang itu akan melihat bahasa Palembang itu kota yang mudah dan Sriwijaya. Nah, ditambah lagi kalau misalkan konten-konten media itu diracik, dirancang dengan cara yang menarik dengan menyisip-nyisipkan kosakata bahasa Palembang. Wah, lama-lama orang akan mendengar ramalan itu. Wah, itu memang bahasa dari Palembang ya? Iya betul, bahasa Palembang. Kalau kita mendengar, maka orang akan mendengar bahwa bahasa Palembang ini bahasa yang benar-benar bisa mempengaruhi media massa. Dalam media massa itu untuk orang mengenal bahasanya dan budayanya. Karena sering media itu menyampaikan berpengaruh bahasa itu bisa berkembang. Oke. Berarti seberapa sering kita melihat dan seberapa sering media itu menyampaikan bahasa daerah itu semakin terkenal lagi daerah kita juga Ciamis sebenarnya. Dan juga semakin bangga loh. Jadi jangan pernah malu untuk menggunakan bahasa ibu sebenarnya untuk anak agensi ya. Tapi memang ada satu masa kita ya, itu malam ini ya. Jadi pernah dulu waktu sekolah, ya zaman sekolah itu, kalau antara SMP, SMA, kalau kita tidak pakai bahasa Indonesia tuh kayaknya keren kan. Karena memang itu ya memang bahasa itu bahasa Indonesia kan. Jadi tapi begitu kita pakai bahasa daerah tuh kayak, kau nih apa namanya itu, kayak dusun misalnya kan ngomongnya, kayak dusun. Jadi kalau kita ngomong ke bahasa daerah tuh kayak enggak keren misalkan. Tapi begitu kita ngomong pakai bahasa Indonesia tuh kayak keren. Tapi memang masa itu ada ini Pak Amin ya. Pada saat itu ternyata ada tidak bangga untuk menggunakan bahasa ibu sendiri. Memang kita akui orang itu bisa menggunakan bahasa daerah itu kalau ada nilai pragmatisnya. Jadi kalau misalkan kita itu punya kepentingan yang sama dengan seseorang, maka biasanya kita akan mendekatkan hubungan itu melalui bahasa. Nah, jadi kalau kita tinggal di suatu tempat yang koridor keadaan budayanya itu tidak, katakanlah dianggap belum maju, biasanya kita agak segan menggunakan bahasa kita itu. Karena dianggap kita memiliki maksudnya itu budaya kayak level di bawah gitu kan gitu. Nah, tapi ada titik-titik tertentu, ada ikatan emosional walaupun merasa kita itu orang kampung. Karena kita itu merasa satu hal yang senasib, kita bangga menggunakan bahasa. Jadi kalau misalkan contoh, kita sedang naik kereta api MRT di Jakarta. Dari Jakarta kita ke Bogor. Nah, pada waktu tersebut kita melihat katakanlah ada anak Gen Z atau juga mungkin orang tua yang menggunakan bahasa Palembang. Nah, di sana ada ikatan batin untuk kita mendekat dan bercerita, dari mana kamu nih? Berarti satu daerah gitu kan. Tapi masalahnya ada juga kita menghindar penggunaan bahasa itu kalau ada framing yang buruk terhadap daerah kita. Misalkan diframingkan bahasa Palembang itu misalkan sesuatu yang agak sedikit negatif. Maka kita takut menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Dianggap misalkan sampai ke Palembang itu jam saya hilang. misalkan saja pada namanya pada waktu kita sedang mengambil pendidikan di Jawa ya, banyak cerita-cerita negatif tentang Palembang, maka sedikit kita menekan bahasa Palembang itu karena takut dicap bersama. Iya betul. Itu secara emosi bisa Iya. Baik, berarti memang lebih melihat situasi dan kondisi juga Pak Amin ya. Kalau kata Cak Milo tadi ke Tanah Abang kita belanja pakai bahasa Palembang dikasih diskon dimurah ke. Kalau di tempat lain kita pakai bahasa Palembang takut. Nah, itu jadi balik-balik ke dia ada balik. Nah, Pak Amin sejauh ini kan kita sebagai generasi penerus juga di rumah, di sekolah sudah merawat dan mewariskan, istilah kata sudah mulai memakai. Kalau dari pemerintah sendiri Pak Amin, apa saja program yang dilakukan untuk merawat bahasa ibu ini Pak Amin? Nah, tugas dari pemerintahan salah satunya dari Kementerian kita itu bagaimana mendokumentasikan. Jadi bahasa-bahasa misalkan bahasa Palembang kita ini atau bahasa Kemen, maka tugas pemerintah itu bersama-sama dengan pemerintah daerah bagaimana kita mendokumentasikan bahasa tersebut dalam bentuk nanti ada menyusun kamusnya, dan tata bahasanya, ejaannya, bacanya. Nah, kemudian pemerintah juga memberikan rangsangan agar bahasa tersebut tetap eksis. Itu melalui misalkan kegiatan-kegiatan lomba menggunakan bahasa daerah. Bisa lombanya itu lomba penulisan, ada mungkin penulisan puisi, atau juga mungkin berpidato dalam bahasa daerah, atau juga mungkin dalam itu cerita-cerita rakyat yang mengangkat budaya daerah dalam bahasa daerah. Nah, jadi pemerintah selain punya kewajiban untuk melindungi bahasa ini, mengembangkan bahasa ini dan juga membina bahasa tersebut. Karena kehilangan satu bahasa, kepunahan satu bahasa itu identik kehilangan satu budaya. Jadi kalau kita di Indonesia ada 718 bahasa, kalau dari 700 ini nanti ada yang punah, 2, 3, maka kita kehilangan budaya. Bagaimana kita mau mengenal budaya orang dari Papua misalnya, kalau bahasa sendiri tidak digunakan. Tapi syukur-syukur kalau pemerintah itu masih mendokumentasikan bahasanya, masih bisa dilakukan pembelajaran. Masih peduli istilahnya. Itu dari sisi pemerintah. Tapi kalau ini kan tanggal 21 Februari kita akan memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional. Ini kenapa bisa jadi internasional? Nah, sebenarnya Bahasa Ibu Internasional ini memang ditetapkan di UNESCO itu tahun 99. Ada latar-belakangnya. Jadi pada waktu dulu di Pakistan itu tahun 48 itu menetapkan bahasa nasionalnya bahasa Urdu. Sementara ada di negara bagian lain, Pakistan Timur, itu orang tidak mengenal bahasa Urdu. Bahasa Urdunya itu kalau Pakistan Timur itu sekarang Bangladesh, yang menggunakan bahasa Bangli. Maka terjadilah demo tahun 1952. Demo itu baik aktivis maupun mahasiswa untuk memajukan tidak hanya bahasa Urdu. Jadi kalau kita di sini misalkan pemerintah menetapkan bahasa nasional itu misalkan saja bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Maka orang Sunda demo, orang Palembang juga demo. Karena dia merasa satu wilayah kan. Kami kan orang Indonesia, kok hanya bahasa misalkan bahasa Jawa, tidak bahasa Sunda, tidak bahasa Palembang. Nah, jadi kondisi demo itu menyebabkan keributan sampai banyak pembunuhan. Nah, maka pada waktu Bangladesh sudah merdeka tahun 71, mereka mengusulkan kembali agar
PBB dalam hal ini UNESCO itu memperhatikan bahasa-bahasa, kekayaan bahasa-bahasa yang ada di seluruh negara itu. Jangan sampai nanti hilang terus. Pada tahun 99 UNESCO memastikan bahwa bahasa satu daerah itu harus dilestarikan. Oleh karena itu ditetapkan secara internasional, bukan secara nasional, karena kita juga bahasa secara internasional, 21 Februari itu sebagai tonggak pertama untuk mempertahankan, melestarikan bahasa sebagai kekayaan di satu wilayah. Bisa di satu Istilahnya itu bahasa ibu. Bahasa ibu, Bahasa ibu itu. Syukur-syukur Tahun 99 ya. 99. Syukur-syukur kan kita ini Cemida, kita banyak bahasa daerah, tapi ada satu bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kan problem kan kalau misalkan kita menetapkan bahasa Udanum misalnya, Udanum itu ada di Kalimantan sebagai bahasa negara. Tentu kan orang yang lain kan marah. Iya. Iya, Marah. benar. Orang Nandeling marah, orang Gayo marah, orang Palembang marah. Kok bahasa kamu? Nah, syukur-syukur sebelum kita merdeka, para pendiri bangsa kita itu sudah berpikiran jauh ya. Jadi sebelum merdeka itu tahun 2028, kita sudah menyatakan bahwa bahasa yang harus dijunjung sebagai bahasa nasional Bahasa Indonesia. Ada belum mereka waktu itu? Iya, 1928 yang Sumpah Pemuda tuh ya. Oke, baik. Cak Amin, terakhir sebelum kita tutup obrolan kita di obrolan komunitas, tidak terasa ya kalau ngomong ke bahasa ibu ini rasanya kurang 1 jam. Cak Amin mungkin terakhir dari Cak Mita sebelum kita selesai di obrolan komunitas. Kira-kira apa pesan-pesan dari Cak Amin selaku teman-teman dari Dewan Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan tentang pentingnya bahasa ibu untuk generasi penerus kita di Sumatera Selatan ini? Ada hal yang sangat mendasar dan juga sangat penting untuk kita semua, generasi muda yang ada di Sumatera Selatan, bahwa bahasa daerah itu atau bahasa ibu kita itu merupakan identitas diri kita. Kehilangan identitas itu, maka kehilanganlah jati diri kita sebagai seorang komunitas. Nah, Indonesia punya bahasa Indonesia, identitasnya secara Indonesia. Orang Palembang itu mempunyai identitas dengan bahasa Palembang. Orang Komering juga begitu, orang Lampang juga begitu. Jadi lestarikan bahasa kita itu sebagai kekayaan budaya yang akan menjadi wahana pembentukan karakter dan identitas diri pribadi. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Amin yang sudah hadir ya, dan apapun itu sebenarnya Cik Mita banyak ya yang di publik ya, tapi itulah waktu terbatas, dan mudah-mudahan salah satu support yang bisa diberikan dari pemerintah sendiri melalui Balai Bahasa kan, Balai Bahasa untuk tetap mempertahankan bahasa ibu sampai kapanpun ya Pak Amin. Harapannya sampai anak cucu 40 generasi ke bawah biar bahasa ibu tidak punah. Ada sedikit itu siapa sih? Boleh, silakan Cak Amin. Tentulah sedikit. Oke, boleh. Ya, air mengalir ke tepi telaga, angin sepoi menemani senja. Bahasa ibu mari kita jaga sebagai jati diri dari bangsa Indonesia. Wah, keren ya. Jadi dulur-dulur pendengar Pro RRI Palembang juga udah perlu ragu untuk menggunakan bahasa ibu di kehidupan sehari-hari, entah itu di pergaulan, entah itu di satu komunitas, entah itu di sekolah, juga pastinya bahasa ibu ini menjadi bahasa yang paling pertama kita pelajari dari orang tua. Ya, sebelum kita mungkin mengenal bahasa Indonesia, mengenal bahasa lain, mengenal bahasa Inggris, bahasa hal ini dulu tadi muncul terakhir ya. Jadi kamu jangan pernah malu, jangan pernah takut, jangan pernah juga merasa bahwasanya tidak ada yang bisa dibanggakan dari daerah kamu. Bahasa itu menjadi salah satu hal yang bisa dibanggakan selain dengan budaya-budaya lain yang ada. Oke, setelah tadi Pak Cak Amin sudah menyampaikan, dulur-dulur yang ketinggalan boleh nonton siaran ulang melalui YouTube kami dari Palembang ya, dan juga besok lagi kita bakal ada lagi waktu berbicara lebih banyak bersama Cak Amin dari Balai Bahasa ya. Cak Abbas, kalau Cak itu Cak Mita dan Cak Abbas pamit dari ruang dengar dulur. Setelah ini bakal ada teman-teman lainnya yang ngawani di Sriwijaya Sia. Untuk itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi obrolan komunitas bersama 24 RRI Pangkal. Sampai jumpa. Alangkah makan ke tempat di mana duduk di warung melalui kompas pelestari Anda supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi